Uhayyikum tahiyyatal Islam, tahiyyatan min indillah, tahiyyata ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan dengan penuh rahmat dan penuh kesehatan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema hikmah salat. Tentunya hadirin semua sudah tahu apa itu salat. Salat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Dan secara istilah, salat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di samping pengertian-pengertian tersebut, salat pasti ada hikmah yang telah Allah berikan kepada kita. Apa saja hikmah itu? Yang pertama, salat sebagai penolong kita. Apakah bisa salat sebagai penolong kita? Jawabannya adalah ketika kita berada di dalam salat, yaitu saat kita duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Di dalam doa tersebut mengandung memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang serta-merta salat pasti akan mendapatkan pertolongan karena di dalam salat tersebut telah mengandung doa-doa pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, lalu hikmah kedua dari salat yaitu salat sebagai pencegah perbuatan mungkar. Apa itu mungkar? Mungkar adalah perbuatan atau kejahatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai sosial. Lalu, apakah salat dapat mencegah perbuatan mungkar tersebut? Jawabannya tentu bisa dan pasti bisa. Apabila salat tersebut telah diawali dengan wudu yang benar dan salat dengan benar pula. Maka jika kita telah melaksanakan salat yang benar, kita akan mendapatkan rasa tawadu dari Allah sehingga kita tidak akan melaksanakan perbuatan mungkar tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Maka dapat kita simpulkan di dalam sholat tersebut tidak hanya mengandung doa pertolongan, tetapi kita dapat diberikan sifat tawadu kepada Allah sehingga kita tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu adapun hikmah yang ketiga dari sholat, yaitu terhindar dari sifat kikir. Mengeluh jika diberikan masalah dan kikir ketika diberikan nikmat itu adalah dua sifat umum dari manusia. Tapi ada orang-orang tertentu yang dapat mengendalikan sifat-sifat tersebut, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Orang-orang yang sholatnya khusyuk pasti dapat mengontrol, dapat menjaga dua sifat tersebut. Apa buktinya? Marilah kita lihat orang-orang di sekitar kita. Kita bandingkan orang yang sering sholat dengan orang yang jarang sholat. Apakah ada perbedaannya? Tentu dan jelas ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Orang yang sering sholat, mereka dapat mengontrol sifat mereka. Orang yang sering sholat, mereka dapat mengontrol sifat mereka. Sedangkan orang yang jarang sholat, mereka sulit mengontrol itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu tidak hanya itu saja hikmah yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat dengan benar dan dengan khusyuk, melainkan masih banyak lagi. Maka dari itu, marilah kita istiqomah memperbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan selalu mendapatkan rahmat darinya, dan kita insya Allah kelak akan bertemu kembali di jannahnya. Amin. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih dalam pembelajaran. Akhirul kalam man yasra yahsud. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.